Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube kami, Pondok Pesantren Putri Ulul Albab Official. Bagi para pemirsa yang lagi menikmati harinya, baik yang lagi sedang meminum kopi ataupun mengaji, apapun aktivitas Anda pada hari ini, podcast Ulul Albab Putri akan ikut menemani Anda semua. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh Ustazah Salihah selaku pengajar di Pondok Pesantren Ulul Albab dan sekarang ini sebagai narasumber. Di podcast kali ini kami akan mengangkat tema tentang kepesantrenan. Tentu saja Pondok Pesantren Ulul Albab inilah yang akan kami paparkan. Oke Ustazah Salihah, waktunya saya persilahkan untuk memaparkan tentang Pondok Pesantren Ulul Albab tercinta ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khairul afiyah was sa'adah. Alhamdulillah. Sebelum kita kupas pembahasan pada malam hari ini, marilah kita bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi, kepada para alim ulama, para guru serta orang tua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang dikatakan oleh Ustazah Iqlila tadi, tema yang kita bahas yakni tentang kepesantrenan. Tentunya yakni Pondok Pesantren Ulul Albab. Sebelum kita bahas tentang Pondok Pesantren Ulul Albab, alangkah lebih baiknya kita ulas terlebih dahulu makna dari lafadz Ulul Albab itu sendiri. Nah, makna dari lafadz Ulul Albab itu sendiri yakni orang-orang yang cendekiawan. Jadi harus seimbang perpaduan antara berzikir dengan hati, berpikir dengan pikiran, dan disatukan dengan sebuah perilaku yakni dengan amal soleh. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi, kita sebagai santri ulul albab harus menjaga keselarasan lingkungan, harus seimbang antara hablum minallah, hablum minan nas, serta hablum minal alam. Oke, atas pemaparan tadi tentang makna dari lafadz ulul albab, saya ingin bertanya bahwa siapakah pengasuh atau pendiri pertama Pondok Pesantren Ulul Albab dan kapankah Pondok Pesantren Ulul Albab itu didirikan? Baik, kami jelaskan. Pondok Pesantren Ulul Albab itu didirikan pada tahun 1989. Pendirinya yakni Yai Haji Abdul Aziz Marwi Hasbah beserta istri beliau yakni Nyai Haja Aisyah Abdullah. Yai Haji Abdul Aziz Marwi Hasbah dan Nyai Haja Aisyah Abdullah berhijrah dari kota kelahiran beliau yakni kota Jember menuju desa terpencil yakni desa Candipuro untuk menyiarkan agama Islam. Dengan apa? Dengan membangun, dengan mendirikan Pondok Pesantren Ulul Albab tercinta ini. Dan sampai saat ini Pondok Pesantren Ulul Albab sudah berdiri selama 33 tahun. Oke, pastinya Kiai Abdul Aziz itu memiliki putra yang sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab. Betul begitu? Betul. Baik, saya jelaskan lagi. Beliau memiliki 4 orang putra yang seringkali disebut dengan kuno kawan Ulul Albab karena jumlah beliau 4 orang. Seperti pewayangan ini ya kayaknya ya. Putra yang pertama yakni Kiai Haji Faiz Azizi
beserta Neng Fatri Novriana. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ribat Al-Aziz yang terletak di Desa Penanggal. Putra beliau yang kedua yakni Kiai Haji Fahrul Razi Aziz Fahrul Razi beserta Nyai Hajah Nur Laili. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab khususnya pesantren Banat sekaligus direktur pendidikan Pondok Pesantren Ulul Albab. Putra beliau yang ketiga yakni Kiai Anis Fauzan Al-Hafidh. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab khususnya santri Banin. Beliau juga menjadi direktur Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab serta pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Ulul Albab. Putra Kiai Abdul Aziz yang ketiga yakni Kiai Imdad Fahmi Azizi beserta istri beliau yakni Nyai Sayyidah Salihah. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, tepatnya kota Jember. Beliau semua merupakan orang-orang hebat yang menjadi panutan bagi kita semua. Oke, saya dengar di Pondok Pesantren Ulul Albab itu bukan hanya mengangkat pendidikan salafnya, tapi juga mengangkat pendidikan formalnya. Tidak hanya salaf, formal pun juga diangkat oleh pesantren Ulul Albab. Betul begitu? Betul. Nah, di Pondok Pesantren Ulul Albab memiliki lembaga-lembaga pendidikan, bukan hanya lembaga salaf, akan tetapi memiliki lembaga pendidikan yang lain, antara lain Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab. Di pendidikan Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab ini ditempuh selama 6 tahun. Jadi kalau Mangga itu setidaknya 6 tahun itu 6 tahun. Gitu. 4 tahun itu dilakukan untuk Madrasah Diniyah Awaliyah, sedangkan yang 2 tahun ditempuh untuk melakukan Madrasah Wusta. Nah, jamnya untuk masalah jamnya itu dilakukan setelah zuhur, tepatnya jam 2 siang. Tuh. Untuk lembaga pendidikan yang kedua, yakni SMP Ulul Albab, yang ditempuh sama seperti sekolah-sekolah lain 3 tahun dan dilakukan pada jam setengah 8 atau jam 7.30 sampai jam 12 siang. Begitu pula SMA Ulul Albab. SMA Ulul Albab sama seperti SMP, ditempuh dengan jarak 3 tahun dengan jam 8 atau setengah 8 sampai jam 12 siang. Oke, jadi perbedaannya antara pondok pesantren, sekolah yang ada di pondok pesantren Ulul Albab dan sekolah yang ada di luar itu pembedaannya hanya waktu ya Ustazah? Ya. Waktunya kalau di luar itu kan sampai full day. Tapi kalau di pondok pesantren Ulul Albab ini waktunya itu sampai jam 12. Kenapa? Karena santrinya itu mementingkan sholat jamaahnya. Betul? Betul sekali. Jadi di pondok pesantren Ulul Albab itu 5 waktu diwajibkan untuk berjamaah. Oh, berarti 5 waktu? Betul. Harus jamaah ya Ustazah? Harus berjamaah. Hebat sekali buat pesantren Ulul Albab. Lanjut. Pendidikan di Pondok Pesantren Ulul Albab itu berbeda daripada pendidikan-pendidikan yang lain karena berbasis santun, Qur'ani, dan unggul. Nah, dan juga berbasis Islami pada pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Ulul Albab ini. Jadi, kita berpendidikan itu harus seimbang, harus sebagaimana menurut Albert Einstein yang mengatakan bahwa belajar ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan itu seperti orang yang lumpuh, sedangkan belajar ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama itu seperti orang yang buta. Seperti orang yang buta ya. Dan untuk para orang tua yang di luar sana, kalau ingin memondokkan putra putrinya jangan lupa mondokkan ke Pondok Pesantren Ulul Albab, karena Pondok Pesantren Ulul Albab tidak hanya mengangkat pendidikan salafnya tapi juga bisa mengangkat pendidikan formalnya, sehingga para orang tua tidak usah khawatir. Para putra putri jenengan semua dapat mencakup ilmu agama, ilmu Islami, dan begitu pun juga ilmu formalnya. Dan Ustazah, di Pondok Pesantren Ulul Albab pasti ada program-program yang diutamakan ya. Betul sekali. Ada program-program yang sering dilakukan oleh para santri. Saya minta tolong untuk menyebutkannya. Program-program
di Pondok Pesantren Ulul Albab ini banyak. Jadi kami sebutkan yang inti-inti saja. Seperti program tahfizul Quran. Nah, bagi santri yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran menjadi seorang hafizah itu bisa masuk kepada program ini. Nah, program ini diasuh langsung oleh beliau, Kiai Anis Fauzan Al-Hafidh. Jadi langsung ke pengasuh, tidak melalui perantara para asatidzah. Oh, jadi langsung dibimbing oleh pengasuhnya ya? Betul. Nah, program yang selanjutnya yakni pembelajaran kitab kuning. Pembelajaran kitab kuning ini dalam konteksnya dibagi menjadi dua pembelajaran. Pembelajaran yang pertama itu pembelajaran kitab kuning khusus yang dilakukan atau diikuti oleh para santri senior. Dan sedangkan pembelajaran kitab kuning yang berkonteks umum ini wajib dilakukan oleh semua santri. Jadi semua santri wajib mengikuti pada kitab kuning yang umum tersebut. Baik lulus ataupun yang masih sekolah ya? Baik lulus ataupun yang masih sekolah. Itu. Program yang ketiga yakni majelis sholawat. Bagi santri yang berbakat dalam bidang rebana bolehlah masuk kepada majelis sholawat tersebut. Jadi bisa seandainya memiliki suara bagus atau bisa main rebana, itu bisa masuk kepada majelis sholawat kami yang diberi nama atau dinamai dengan nama Majelis Sholawat Najidah Dahsyana. Mau nanya nih, kan biasanya ada orang berkeinginan untuk masuk sholawat ya, tapi nggak bisa main rebana ataupun bersolawat. Caranya itu nggak bagus, Ustazah. Apakah kalau masuk ke majelis sholawat ulul albab nanti ada pembimbingan untuk orang yang berniat ini? Bagi santri yang berminat masuk kepada majelis sholawat, ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia akan berikhtiar atau berusaha, betul? Betul sekali. Maka dia akan berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi kami siap membantu dan mendukung bakat-bakat santri yang berminat kepada majelis sholawat tersebut. Oke. Program selanjutnya yakni program Bat'ul Masail yang kami sebut dengan kelas bayi juri yang dilakukan oleh santri-santri senior. Jadi kalau sudah menjadi santri senior, kita bisa mengikuti Bat'ul Masail yang diberi nama kelas bayi juri tersebut. Dalam hal ini bertujuan agar supaya kita bukan hanya mendengarkan paparan guru, akan tetapi juga memaparkan isi kitab serta dapat berpikir dengan kritis. Seperti itu. Dapat berpikir dengan kritis. Jadi kita tidak hanya mengambil ilmu ya dari para guru, tapi kita juga bisa mengamalkan dengan mempelajari kitab-kitab kosong ya. Biar. Betul, seperti itu. Program yang terakhir yakni program yang selanjutnya yakni program majelis dzikir yang diikuti oleh para ibu-ibu masyarakat sekitar, yang dilakukan pada hari Rabu malam Kamis dan dibimbing langsung atau dipimpin langsung oleh beliau Kiai Haji Fahrul Razi Azizi dan Nyai Hajanur Laili. Oke, kan tadi dijelaskan tentang program tahfidzul Quran. Saya boleh tanya, di sini di Pondok Pesantren Ulul Albab itu santri tahfidznya itu sudah berapa, dapat berapa gitu? Alhamdulillah, santri tahfidz di Pondok Pesantren Ulul Albab sudah ada yang mencapai 12 juz, 8 juz, 9 juz serta 10 juz. Kalau yang khatam masih belum. Masih proses. Iya, saya tahu. Kalau menghafal Al-Qur'an itu emang sulit ya, Ustazah. Apalagi di Pondok Pesantren Ulul Albab ini masih mengikuti kegiatan formal ataupun madrasah diniyah ya. Jadi yang mau membagi waktu itu sulit banget ya kayaknya. Tapi hebat buat santri tahfidz Ulul Albab. Karena mereka sampai bisa 12 juz ya, Ustazah. Alhamdulillah bisa. Saya apresiasi banget buat santriwati Ulul Albab. Selanjutnya Ustazah, kan kemarin-kemarin itu ada pertanyaan dari para santri. Ada seorang santri nih minat untuk cara cepat baca kitab itu Ustazah. Kan di sini pengajiannya sering kalau ba'da maghrib itu pengajian umum ya. Terus kalau malamnya pengajian khusus seperti yang Ustazah paparkan tadi. Bagaimana, adakah program
yang mendukung santri ini untuk membaca atau cara cepat baca kitab itu? Baik. Kalau di ulul albab itu kalau menurut saya ini paket lengkap. Jadi banyak, semuanya ada. Jadi tergantung santrinya berminat apa tidak, seperti itu. Jadi di pondok pesantren itu ada, di pondok pesantren ulul albab itu ada cara cepat membaca kitab kuning, yakni dinamai program Al-Miftah, seperti itu. Berpusat di pondok pesantren Sidogiri. Nah, yang diajar langsung oleh santri dari Sidogiri, yakni Ustadz atau Ur-Rahman. Jadi bimbingan langsung ya Ustaz aja, gak ada perantara ya, gak ada berarti. Dan selama tahun ini sudah ada 12 santri yang lulus wisuda Al-Miftah. Jadi bisa membaca kitab dengan cara cepat seperti itu. Jadi bisa dari pondok pesantren Ulul Albab ini sudah melahirkan 12 orang yang bisa cepat baca kitab ya? Betul sekali. Betul sekali. Oke, saya apresiasi buat pondok pesantren Ulul Albab ini bahwa pondok pesantren Ulul Albab ini paket lengkap. Nggak apa ya? Tidak ada yang kurang. Dan selanjutnya Ustazah, kan di sini pastinya ada amalan-amalan ya yang sering dibaca atau sering diwajibkan kadang. Diwajibkan oleh pondok pesantren Ulul Albab. Apakah amalan-amalan yang sering dibaca oleh santri putri atau santri putra di Ulul Albab? Di pondok pesantren Ulul Albab itu ada amalan-amalan yang diharuskan semua santri membacanya, yakni Rotibul Haddad. Gunanya untuk apa? Untuk riyadhah pondok pesantren Ulul Albab. Agar supaya apa? Agar supaya pondok pesantren Ulul Albab itu lebih berkembang, lebih maju seperti itu. Jadi setiap santri atau semua santri, wali santri sekalipun itu diwajibkan untuk membaca Rotibul Haddad. Jadi untuk memperkuat ya Ustaz, memperkuat ikatan antara guru, santri dan orang tua. Jadi kalau ibarat saklar lampu itu, nah saklarnya itu orang tua, kabelnya itu guru dan lampunya itu santri. Jadi harus berseimbang atau harus mencakup antara tiga komponen tersebut agar supaya apa? Agar supaya lampu tersebut hidup terang benderang. Oke, di pondok pesantren Ulul Albab ini bukan hanya program-program yang apa ya Ustazah sering dilakukan itu, adakah bukan program sih, sehari yang buat santri itu seneng, ada gak? Intinya saya dari tadi sudah bilang, pondok pesantren Ulul Albab itu paket lengkap. Di pondok pesantren Ulul Albab ketika hari weekend atau hari libur itu ada yang bolehlah melihat televisi untuk membuat santri mengurangi rasa bosannya dan mengurangi rasa jenuhnya. Jadi kurang enak apa menjadi santri Ulul Albab? Lihat TV boleh. Nah, setiap 1 minggu sekali pun ada yang namanya program muhadharah. Jadi setiap santri yang memiliki bakat menjadi master of ceremony atau pembawa acara, bakat menjadi sang khitobah atau sang pidato, bakat menjadi tartilul Quran, qori atau sari tilawahnya pun itu kita tampung. Nah, dilakukan pada malam Jumat. Oke. Berarti bukan hanya ada program cara cepat baca kitab ya, tapi juga ada program yang bisa membantu santri untuk lebih mandiri, lebih berpikir kritis, yaitu dengan cara muhadharah tersebut ya Ustazah, sebagai apa ya, wawasan bagi santri itu ya. Seperti hitobiah itu ya Ustazah. Jadi santri itu kalau santri menghadap ke mic seperti saat ini, gak pas gemetar karena sudah banyak latihan seperti itu. Maka dari itu diadakannya muhadharah untuk menampung bakat-bakat santri yang berminat pada hal-hal tersebut. Apakah muhadharah itu dilakukan hanya untuk santri yang berbakat ataukah seluruh santri Ustazah? Nah, biasanya di pondok pesantren Ulul Albab acara muhadharah ini dilakukan secara bergilir. Dari kelas teratas sampai kelas terbawah, dari si A sampai si Z itu semua dilakukan.
Jadi gak tebang pilih. Kalau ditunjuk kamu yang menjadi. Nah, maka dari Oke. pas itu dia yang maju ke depan. Meskipun gemeteran ya kadang, Meskipun apalagi gemeteran. anak baru ini ya. Betul. Oke. Dari pemaparan Ustazah Salihah tadi, dari awal penjelasan makna dari lafaz ulul albab itu sendiri sampai ke pengasuh pondok pesantren dan pendiri pondok pesantren hingga pendidikan maupun program sudah dijelaskan oleh Ustazah Salihah. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Pondok Pesantren Putri Ulul Albab Official. Klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.